Gua bukan ngerasa ya, gue melihat di belakang itu ada siluman. Aduh. Siluman ular begini. Begini. Ini siluman ular di sini gue nih. Dia ngajak gue untuk rebahan. Ngajak untuk maaf ya, kayak ngajak untuk berhubungan intim aja. Oh. Setelah tadi kita bahas soal indigo bareng Mak Reni, tadi udah di-spill di awal bakalan cerita tentang horor nih. Ada salah satu pengalaman horor Mak Reni di salah satu hotel yang ada di daerah Cimanggis, Depok. Namanya boleh disebut gak nih, Mak? Hotel Genggong. Nah, Hotel Genggong. Namanya di Genggong. Agak serem ya. Jadi kalau misalkan dari aku tak sendiri, ini tuh katanya hotelnya dulu tuh viral di tahun 90-an ya, Mak? Iya, pada zaman itu hotel itu bagus, maksudnya kayak asri gitu, ada danaunya, pohon-pohonnya hijau, kayak gitu. Tapi danaunya yang dulu katanya asri, sekarang malah jadi sarang jin, demit. Iya, gitu kan. Banyak perempuannya loh. Wah. Di danau itu tuh. Mandi gitu ya. Selendangnya diambil. Begini-begini. Wah. Dia lagi di Saung Sunda bagaimana sih? Serem banget. Begini-begini. Iya gitu, itu salah satu pokoknya tuh di danaunya sama beberapa spot yang serem di daerah Hotel Genggong. Kamarnya, beberapa kamar. Iya, beberapa kamar. Ada salah satu kamar nomor 53. Katanya tuh pernah ada pembunuhan nih. Bener nggak nih, kita konfirmasi ke Mak Reni langsung. Jadi waktu itu kan kita penelusuran kan. Dulu gue punya YouTube namanya Jurnalis Misteri. Nah, ya kan? Boleh ditonton tuh. Dan kita tuh alhamdulillah Jurnalis Misteri ini pertama yang mendobrak soal cerita Hotel Genggong, ya kan. Dan sekarang udah runtuh. Nah, dulu tuh masih kayak bersih, masih ada di kamarnya tuh masih ada barang-barangnya, kayak ada telepon, ya kan. Tapi udah nggak dihuni aja gitu. Dan itu salah satu kamar itu memang teman gue kesurupan. Teman gue kesurupan. Dia dibunuh di kamar, dia dibunuh, terus si temen gue ini nih langsung duduk kesurupan, kosek-kosek lantai. Kata tuh lantai itu semua darahnya dia, darah si yang cewek itu, cewek yang ya cewek itulah ya begitu kan. Dia kosek-kosek, katanya dia dibunuh di situ sama pacarnya dalam keadaan lagi hamil kalau nggak salah. Kalau lagi hamil, ya udah dia kesurupan. Dia ceritain kronologisnya sampai nangis kan, kesurupan, ngosek-ngosek kaki, di mana dia cerita itu darah semua. Berarti itu ada di YouTube Mak Reni apa gimana? Ada di YouTube, tapi YouTube-nya udah nggak ada. baru dipromosiin, ternyata YouTube-nya udah nggak ada. Ya udah berarti dengerin di sini sekarang. Ya dengerin di sini. Terus yang gue nggak pernah cerita adalah ada kejadian yang memang menurut gue sih serem ya. Ini kejadian bukan hantu sih. Jadi pada waktu itu ada teman gue, Anca, nyaranin, kita syuting ke Hotel Genggong yuk. Ya udah, gue survei dong sama tim-tim gue. Kita survei, kamar ini, lobi aman semuanya ya kan. Wah aman nih, bagus nih buat syuting ntar malam gitu kan. Berarti advance tuh ya? Ya udah, akhirnya kita syuting. Gue ceritain dari mulai lobi, kamar, ya kan. Terus yang bikin gue aneh itu adalah ada darah manusia nih. Darah manusia masih seger banget. Itu kayak orang dikeprok kepalanya, berdarah, diseret. Aduh, berarti panjang gitu ya? Panjang. Jadi di sana tuh darah seger. Ini bukan darah hewan ya. Beda ya. Bukan darah hewan, tapi memang darah manusia yang kayaknya kepalanya dikepruk gitu. Ya udah diseret. Gue ada videonya dan itu sampai sekarang tuh nggak pernah tayang. Nggak dipublish. Dari situ
gue bukan merinding karena gue takut ada setannya, tapi ini nih ada sesuatu kayak pembunuhan, ngerti nggak lo? Pembunuhan yang memang ini sudah direncanakan, ngerti nggak sih? Kayak setelah kita, gue memprediksikan, ini hanya asumsi aja ya, ini hanya asumsi dan prediksi gue adalah orang dipukul sama 2 orang bawa motor. Bawa motornya trekking kayak motor-motor king gitu, RX King. Udah seret gitu aja. Abis itu kita bubar. Gue takutnya kenapa ya? Gue takutnya memang ada kesalahan gitu loh. Iya, ntar malah dikiranya kita gitu ya. Dan beberapa tahun kemudian gue tanya lah, ternyata itu tempat memang eksekusi. Oh, berarti emang udah karena kosong jadi karena sengaja kosong dibuat. Memang itu tempat eksekusi gitu. Berarti benar tuh kalau misalkan dirubuhin daripada tetap berdiri kan malah itu jadi dirubuhin itu karena memang sebenarnya bangunannya bahaya. Banyak yang runtuh. Dan YouTuber pada explore, pada nyari konten di situ. Biasa budak konten. Di situ tuh gue kayak ngeliat di deket, kalau nggak salah tuh di deket toren, gue lihat ada anak kecil. Ada anak kecil bawa gorengan, dia begini aja nih. Lapar gitu. Dia begini. Apa gimana? Tukang gorengan. Jualan gorengan dia begini aja. Oh, ketakutan? Enggak, dia begini aja. Pas, ini kayaknya tabrak lari. Oh. Kan di situ tuh jalurnya kan padat banget kan. Jalan umum gede gitu ya. Setelah gue konfirmasi, tahun kapan memang ada anak kecil ketabrak di situ. Gitu. Berarti yang Mak lihat itu bukan orang? Bukan. Yang gue lihat tuh emang bener-bener anak kecil. Anak kecil lagi begini. Kok gue ngeliat anak kecil ya? Dia tuh kayak ngejajain makanan gitu, tukang kacang apa gitu kan. Gorengan gitu ya? Ya udah dia pojok gitu ya. Mau gue komunikasiin, gue kayaknya tapi gue bilang feeling gue lagi nggak enak nih. Tapi gue utarain sama tukang parkir di depan. Jadi memang beberapa tahun yang lalu tuh ada anak kecil. Berarti kalau misalkan meninggalnya di situ, dia akan terus di situ ya, Mak? Nggak tahu, memang mungkin TKP-nya ya di situ kan, ngerti nggak sih? Dia ada kenapa di situ, gue juga nggak ngerti. Cuman dia gue mau ajak komunikasi kayaknya enggak deh kayaknya. Terus yang bikin gue agak merinding itu banyak ada kolam renang gitu kan. Kolam renang gitu dalam kan. Banget ya itu ya. Dalam terus kan udah kotor kan tuh, banyak tumbuhan-tumbuhan ilalang. Di situ tuh perempuan-perempuan itu pada gini-giniin kaki, gitu, pada main air. Terapi ikan itu kayaknya sih. Kayaknya sih. Iya, serem banget kalau dibayangin. Main kaki gitu. Dan jumlah genit ya. Itu banyak. Jumlah itu banyak banget. Iya, terus juga aku dengar katanya tuh ada satu pohon besar yang sering kedengeran suara orang ketawa. Iya. Dan di situ juga gue tuh ditimpukin sama makhluknya. Ditimpukin buah gitu. Timpukin buah gitu. Tok. Jadi gue di syuting ini pohon besar. Di sini kamar, gue lagi syuting, gue ditimpuk 2 kali. Gue sampai teriak. Mungkin itu cara mereka untuk ngusir kali ya. Nggak tahu deh gue untuk ngusir atau apa. Tapi gue memang teriak kenceng kayak gitu. Apa enggak pengen teriak kenceng. Oh ya. Pertama gue teriak kenceng ditimpuk. Ada 3 perempuan narik gue. Narik gue. Kayak gue tuh kayak berasa kayak dipegang. Gitu ya? Makanya tuh sampai si videografer kaget, langsung buyar, ngerti nggak sih? Iya. Sampai gue teriak. Ada 3 perempuan nih di pohon itu yang narik gue, makanya gue sampai teriak. Berarti pohon besar tuh memang benar-benar identik sama sama Mbak K ya kalau misalkan ini. Mungkin ya kayaknya, tapi emang tuh pohonnya gede banget sih. Emang tuh pohon gede banget tuh, emang kita
Sejenis beringin serem gitu. kayak gitu ya, Rimbun banget. banget kayak gitu. Gue inget ya 3 perempuan itu aja, 3 perempuan itu berusaha buat narik gue. Ya ampun, serem Itu yang banget. bikin gue Mau diajak teriak. ngerumpi gitu ya. Iya, Ikutan mungkin. yuk gitu. Nggak mau ngajak ngopi kayak. Ya kan 3 cewek ngapain sih narik-narik gitu. Iya. Serem banget ya. Apalagi kan itu udah lama kosong ya. Jadi Mm-mm. kalau rumah 40 hari nggak diisi aja kan udah ada yang nempatin kan Iya, katanya. Ini apalagi hotel yang udah terbengkalai segitu iya. lamanya. Tapi pas gue datang itu bener-bener kayak bersih, masih ada teleponnya, masih ada sisir-sisir kecilnya, Iya, masih apa? Masih ada sabun hotelnya nggak? Masih ada, iya masih ada kayak apa Resepsionis gitu. spraynya tuh masih tertata. Tapi gue juga agak-agak bingung ya. Sebenarnya itu hotel udah terbengkalai, tapi kayaknya itu siang atau sore ada aktivitas. Oh. Entah ada yang nongkrong. Karena kalau gue pas gue survei ada aqua, Iya. ada sendal jepit, ada bekas-bekas puntung rokok. Jadi kayak Buat mereka nongkrong, tuh buat entah siapa yang nongkrong, tapi kayaknya masih ada aktivitas di situ. Satpam tuh nggak ada juga di situ. Gue udah nyari-nyari satpam nggak ada. Jadi malah ditinggalin gitu aja. Ditinggalin gitu aja. Gue ya awal-awal kita masuk itu malah kita komunikasi sama tukang parkir yang di depan kan, ada tukang parkir. Sampai kita booming, jurnalis misteri booming, akhirnya si tukang parkir yang di depan tuh sampai minta-mintain youtuber-youtuber lain dimintain duit. Dimintain duit. Oh, bagus. Pinter otaknya main ya. Otaknya duit. Iya, otaknya duit. Gue tuh sampai apa ya, pas di hotel itu sampai ikutan uji nyali. Tapi ada komunikasi langsung sama mereka gitu kan kadang. Uji nyali. Uji nyali tuh gue cuman kuatnya itu 5 menit. Karena jadi gue udah uji nyali. Parah banget ya. Gue udah nyali nih kan. Udah nyali, gue masuk kan. Jadi di sini tuh cermin. Sini cermin. Aduh. Gue duduk di tempat tidurnya. Tempat tidur kan. Sendiri? Sendiri. Ya ampun. Tempat tidur sini kan. Gue duduk kan. Di sana kamar mandi. Kamar mandi kan. Gue minta kamar mandi tolong ditutup. Karena gue udah lihat perempuan ya kan. Kan gue udah lihat perempuan kan. Ini tutup aja deh katanya gitu. Udah tutup aja deh. Kenapa mak? Enggak kenapa-napa. Gue kata aja kan. Akhirnya gue diem. Gue bukan ngerasa ya. Gue melihat di belakang itu ada siluman. Aduh. Siluman ular begini. Begini. Ini siluman ular di sini gue nih. Dia ngajak gue untuk rebahan. Untuk rebahan di kasur itu. Ditarik pakai itunya badan ya apa gimana? Gue disuruh Dililit rebahan, gitu ya? nggak dililit, tapi dia di sini gue. Silumannya tuh di sini gue. Lo mau tau nggak? Yang paling merinding ada itu siluman beranak, anak-anaknya tuh ada di sekitar di ini gue. Bawa sekeluarga dia. Jadi kayak anak-anaknya tuh ular-ularnya tuh situ. Tapi itu bentuk ular aja atau tubuhnya manusia? Tubuhnya enggak. Tubuhnya itu kalau nggak salah tubuhnya ular. Oh, palanya manusia. Palanya manusia laki-laki, tapi dia punya kayak ini ular-ularnya gitu kayak pasukannya apa anak-anaknya gitu. Untuk gue supaya gue untuk rebahan. Tapi Mak saat itu nurut apa enggak? Enggak, gue langsung teriak. Gue langsung keluar. Gue udah nggak karena gue udah nggak kuat kan. Karena gue udah nggak kuat kan ya udah. Ini ular berarti udah serem berarti banget. Kayaknya kayak si ular itu kayak ngajak untuk maaf ya, kayak ngajak untuk berhubungan intim aja. Oh, ya ampun. Kayak siluman ular itu. Daripada gue ketarik ya kan, mendingan gue teriak, keluar gue udah gak kuat kayak gitu. Tapi dari posisi Mak uji nyali sama yang tim lain itu jauh apa enggak? Dari sini ke depan itu gue teriak. Berarti kedengeran lah ya. Tapi gue udah feeling, ini feeling, maksudnya gue udah feeling, gue nggak bakal tahan di dalam itu, kayak gitu. Itu masih inget nggak Mak kamarnya nomor berapa atau random aja gitu? Itu kamarnya deket orang, gue nggak tahu kamar berapanya, tapi itu paling pojok
ya itu paling pojok, paling inilah nggak terurus kayaknya ya. Ya udah gue masuk pakai ini, cuma 5 menit gue tuh ngerasanya kayak pengen ditarik aja badan gue. Terus yang paling serem tuh ya udah dia tuh badan ular, kepala ya manusia, laki-laki. Serem banget ya ampun. Laki-laki. Kalau misalkan berarti sekelas Mbak Kun, terus habis itu Mr. P itu masih biasa, kalau udah siluman berarti kan udah serem banget. Kayaknya kalau bangsa-bangsa kayak siluman tuh gue udah agak worry daripada gue kenapa-napa, mendingan gue keluar aja lah gitu. Udah nggak tahan gue akhirnya. Berarti emang hotel ini tuh terkenalnya tuh angker banget. Iya, karena memang hotel Genggong kan maksudnya identik sama yang asik-asik gitu ya. Yang kayak hotel itulah jam-jaman kayak gitu. Agak underground mungkin gitu ya. Dulu kayak buat apa ya sih, kayak transaksi cepet aja lah kayak gitu. Tapi mungkin dulunya mungkin bagus kayak gitu. Terus pengalaman gue tuh memang hotel itu yang paling angker itu. Maksudnya banyak lah kejadian-kejadian kayak tiba-tiba ada darah. Ya. Kita tuh sampai ngelihat lagi, ini darah ayam nggak mungkin. Karena ayam kan kecil ya. Darah ayam nggak mungkin ya kan. Darah bener-bener seger. Gue datang ke sana jam 4 loh, jam 4 sore. Jam 10 malam tuh udah, jam 10 malam itu darah tuh ada. Ngerti gak sih? Iya banget, apalagi kan itu gimana ya? Ini belum terungkap lagi. Sampai sekarang. Misalnya sampai sekarang tuh kita nggak ada yang tahu ya siapa yang dibunuh gitu kan ya. Siapa yang dibunuh itu kan nggak ada yang tahu. Udah begitu aja, dan sekarang udah rubuh juga bangunannya. Udah kayaknya udah dirubuhin, udah nggak ada apa-apa lagi. Berarti di hotel itu kan ada tukang parkir atau satpam yang tetap gitu, apa nggak ada sama sekali? Parkir, satpam udah nggak ada. Mas sempat ngobrol nggak sama tukang parkirnya, kayak suka ngerasain apa aja di sini? Biasanya kan dia lebih sering di situ, lebih sering digangguin gitu. Kalau gue ngobrolnya itu, gue konfirmasi sih sama tukang parkir yang soal yang pembunuhan itu. Bukan soal pembunuhan itu, anak kecil. Oh iya, yang tadi ya. Oh iya, memang ada apa? Ada yang ada tabrakan gitu. Bahkan waktu itu kan kita, sekali tuh kita hunting kan ke situ. Terus kita hunting lagi ke tempat situ. Ternyata udah rame kan. YouTuber pada langsung nyari. Pada nyari ya kan. Ya udah, ada 2 tim gue sama tim YouTuber lain ya kan. Lo mau tau nggak? Jadi padahal tim gue tuh ada di depan. Tim gue tuh ada di depan. Nggak lagi hunting. Nggak lagi hunting ya nggak. Tapi tim yang lain ngelihat kita lagi keliling-keliling. Menyerupai. Berarti energinya udah gede banget ya kalau bisa sampai menyerupai gitu. Iya, sampai loh. Di sini. Iya lah. Tadi kita ngelihat pada hunting. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Berarti yang dia lihat tuh bukan kita. Pokoknya itu dahsyat banget sih, itu emang penelusuran yang menurut gue yang paling angker. Berarti itu di antara semua penelusuran yang pernah Mak Reni lakuin itu paling parah gitu? Paling serem sih, paling serem. Sampai ada tim yang kesurupan, batuk muntah darah kan. Saking nggak kuatnya dia tuh kayak dia lemah, kondisi lagi nggak fit. Dimasukin tiba-tiba kayak kemasukan, dia muntah, dia batuk, udah darah. Serem banget. Mungkin kalau misalkan warga setempat udah nggak asing lah sama Hotel Genggong ini kan? Iya, udah nggak asing. Ya taunya sih ya itu serem, terbengkalai, terus hotel yang esek kayak gitu. Jadi memang dari situ tuh gue nggak berani mengungkapkan sebenarnya. Itu darah siapa sih? Karena kalau dicari juga belum tentu ketemu. Iya. Tapi gue nanya loh, maksudnya bukan ini ya, nanya. Akhirnya teman gue cari informasi sama polisi, ya memang di situ tempat eksekusi orang.
udah serem makin dibuat serem tuh. Iya. Jadi kayak bisa dibilang pembuangan jin ya. Pembuangan ya orang-orang yang gitu lah, mayat. mayat kayak gitu. Karena di sini ada danau juga ya kan. Iya, benar. Yang ada mau dibuang ke danau juga kan apa nggak ada Iya. yang Nggak mungkin ada orang mau nggak nyelam mungkin. nyari juga kan. Mungkin coba kalau dicari kali ada kali ya Iya, tulang-tulangnya kali mayat-mayat. Iya, ngapain juga nyari bekas mayat tuh. Enggak, Mendingan tapi gue penasaran loh. mau sekarang Mak. Enggak, maksud gue penasaran loh. Danau yang ada di hotel itu loh. Gue pengen tahu, ngerti nggak sih lo? Gue kayak pengen tahu tuh dalamnya tuh Lumpur sih kayaknya, Mak. enggak, maksudnya kayak penasaran. Kayaknya feeling gue ada yang dibuang di situ. Ada. Kayaknya semuanya karena kan nggak ada jejaknya. Kalau ditaruh di tanah gitu aja kan kelihatan wujudnya. Kalau misalkan di air kan nggak tahu ya bau bangke apa enggak, tapi kan seenggaknya ya di air gitu. Ya kalau misalkan Mak mau nyelam, tapi kan nggak mungkin apa nyelam nyari-nyari mayat. Penasaran gitu. Gimana kalau tim logik kita ke sana ya? Wow. Boleh, tapi saya bagian di luar aja. Saya nggak berani. Itu kan udah dihancurin mau udah rata. Siapa tahu? Enggak, danaunya. Siapa tahu dikasih tanah jadi serem banget, Mak. Iya, gue penasaran ya itu. Cuman udah kayak cukup penasaran aja lah, Mak, nggak usah. Iya. Nggak usah ngajak tim logik. Iya. Bener, nggak usah. Serem banget. Masa kita tiba-tiba kan biasanya orang nyelam ngelihat ikan. Ini masa nyelam ngelihat mayat. Ini kan ngelihat Mas Koki emak kan. Jadi tuh ya di kamar-kamar tuh banyak kan ya. Ada jendela-jendela. Pas kita datang tuh, ya udah. Dia udah di pinggir jendela ya. Pada begini, pada kepo, kita nggak? Ada yang ngeliatin. Ya, ada apa nih? Ada apa sih? Ini pada benar-benar pada muncul, ngerti nggak sih? Pada menampakkan. Sengaja berarti ya. Pada menampakkan. Yang paling parah itu yang di kolam renang itu. Iya, dia ngapain ngayur-ngayur kaki. Ngayur kaki gini. Kayaknya lomba renang deh sekarang mah. Apa? Lomba renang kayaknya sekarang. Tapi kapan-kapan boleh lah kita kasih lagi. Enggak. Lihat, makasih. Masih ada kolam renang hidup di tempat lain. Enggak, makasih banget, Mak. Terus di situ ada apa? Ada musola. Kalau siang berani siang. Ada musola tuh. Iya, ada musola tuh di situ. Itu kayaknya bukan apa ya? Bukan musola. Bukan musola tuh, kayaknya takut banget musolanya kan. Sepi. Iya sepi. Sih. Tapi emang itu luas banget kan, sekitar 1 hektar ya? Luas banget. Banget. Sebenarnya kalau misalkan mau dibisnisin bisa tuh, Mak. Kita beli aja apa tanahnya. Dananya dijadiin apa gitu, nyelam. Iya. Tapi apa ya? Banyak sih yang ada perempuan. Ini konteks, ini sebenarnya di Hotel Genggong ini banyak kayak arwah-arwah penasaran, tapi banyak kan perempuan. Ini cewek-cewek ada masalah apa sih? Mungkin bisa cerita ke Mbak Reni. Masalah apa gitu kalian itu ya kan? Tapi Mbak Reni kalau misalkan kesana lagi dan mereka minta bantuan, mau bantu? Enggak lah, kayaknya udah nggak ada kayaknya. Iya, siapa tahu ini dia masih. Kayaknya berat ini gue. Waktunya udah habis soalnya kan. Hah? Berat nih, ada yang datang kayaknya. Waduh, tadi di sebelumnya ada lagi. Kan ini bentar. Tar dulu dingin. Bukan di situ, di sini. Oh, maksudnya kesana. Ini berat nih. Ya, ini berat banget. Anak pertama bukan, Mbak? Apa? Anak pertama siapa tahu itu? Bukan anak pertama. Bukan itu, Mbak, bukan. Aduh. Mau ya, Pak? Komunikasi apa? Wah. Ini berat nih. Beneran mau, Pak? Enggak. Jangan dulu lah, Mak. Kita balik lagi ngomongin Hotel Genggong ya, Logikers. Iya. Ini yang berat kita. Ini yang berat tuh beban hidup. Betul. Berat. Itu kan Hotel Genggong ya. Kira-kira ada nggak sih kayak tempat penginapan lain gitu, kayak yang pernah jadi ada experience, Mak? Nih dengar kalau ada bisikan dari mana gitu, namanya tuh Villa Rosa ya? Ya, Villa Rosa. Itu juga pernah didatangin sama Sarah Wijayanto tuh kalau nggak salah. Villa Rosa di Bedahan, Sawangan, Depok. Oh, Depok lagi. Ada apa dengan Depok ya? Selalu viral Depok. Jadi di situ ada Sule. Perempuan. Perempuan dulunya itu kayak muja gitu. Muja jin. Ya nggak tahu lah muja apa ya. Jadi gue ke atas. Dia itu, gue merinding deh. Itu kan kamar, maksudnya rumah terbengkalai ya, terbengkalai. Jadi kenapa namanya Villa Rosa? Karena memang pekarangannya itu tumbuh
Mawar gitu awalnya. Rose. Dia itu sendirian tinggal, dia kayak ngilmu, ngerti gak sih lo? Kayak ngilmu, kayak dia punya ruang persembahan. Sampai sekarang ada satu kamar yang dikunci. Masih dikunci. Nggak bisa dibuka. Itu biasanya isinya jin atau nggak bisa dibuka. Sampai penjaganya ngomong, ini dia emang nggak bisa dibuka. Mau didobrak gimana pun tetap nggak bisa. Nggak ada yang mau dobrak. Oh iya sih. Takutnya kan makhluknya malah keluar. Dia tuh di atas deh. Dia posisi si perempuan itu dia ada di atas. Ya udah. Dia di situ, teman gue ke atas, teman gue kesurupan. Teman gue kesurupan, dia marah. Ngapain kesini? Ngeganggu. Kita katanya nggak bawa apa-apa. Oh, minta. Dia minta, ya kan. Dia minta terus tiba-tiba apa ya? Dia bilang gini, disuruh kita keluar. Abis dia suruh keluar, itu kelelawar tuh ya, pada banyak. Jadi bikin horor. Itu malam berarti posisinya. Itu posisinya jam 12-an lah. Ya ampun, jam 12 malam. Jam 12 masih penelusuran. Dan memang itu kan jam segitu timing yang memang mereka mau eksis ya kan. Ya udah gue buka itu nggak bisa dan emang nggak boleh. Ya udah setelah teman gue kesurupan, akhirnya dia sadar. Jadi dia tuh rumah itu ada bawah tanah, ada tangga ke bawah tanah itu. Gue ke bawah lah sama tim gue ke bawah. Naik lagi ke atas, ya kan. Itu ada suara, tau gak lo? Suara ketawa. Itu kita tuh video sampai gue ulang-ulang lagi kayak gitu. Sekarang masih ada videonya, Mak? Videonya ada kayaknya. Ada videonya ada. Ntar gue kirim. Itu tuh ketawanya ada, ketawanya tuh sampai kayak ngikik-ngikik gitu. Kayak dan ketawa kerekam, ledek apa? Dan kerekam loh. Ya ampun. Videonya ada videonya. Tak gue share deh. Ketawa gitu. Ngeledek kayak ketawa ketawa cewek umur 19-an 18-an tahun. Remaja. Dan memang Villa Rosa itu udah terbengkalai udah lama banget katanya. Jadi kalau gue tanya tuh kayak informasinya simpang siur. Itu sebenarnya rumah siapa sih kayak gitu. Dan habis kita syuting, katanya kan kononnya ya, ini kan mitosnya. Rumah itu kan turunan. Iya. Turunan. Itu sering ngambil tumbal. Oh, turunannya itu. Setelah kita syuting, besoknya ada yang kecelakaan ojol. Ya ampun. Langsung kecelakaan ojol. Terus udah gitu tim gua yang memang anak indigo bilang, ini ada perempuan agak-agak gila pakai daster, suka bolak-balik tapi kecelakaan di situ. Ya kan? Kita konfirmasi sama penunggu rumahnya, benar ada cewek gila. Ya udah kecelakaan di situ. Tapi kabar dari Villa Rosa sendiri itu sekarang masih masih begitu aja. Oh, belum dihancurin kayak Hotel Genggong berarti? Belum. Udah pokoknya ya begitu aja. Kalau sekarang di kita kesana aja, kita kesana. Nggak jadi mah, tim aja. Kita kesana, bagian gitu. Support aja sih. Jadi yang paling menakutkan itu si perempuan itunya. Gitu yang aja. paling menakut. Jadi kayaknya dia perempuan cantik. Kayaknya zaman ini ya. Zaman udah lah. Jadi kayak dia ngilmu cantik. Masih keturunan bule sih. Nah itu tadi cerita dari tempat penginapan ada Hotel Genggong dan juga Villa Rosa. Kalau misalkan teman-teman mau tahu atau pengen ngeliat lagi nih, nanti kita hadirin lagi Mak Reni di sini ya. Seputar horor pastinya. Jangan lupa buat follow sosial media kita di Instagram @logic.communication_program dan logic.pr serta like, subscribe, and comment YouTube kita di Logika Bicara Podcast. See you in the next video. Bye.